Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ferdiansyah. Saya dari semester 3 kelas B. Di sini saya diberikan tugas untuk meresum dua buku dalam satu video. Buku yang pertama yang diresum oleh Sanari 2, semester 3B, Fakultas Hukum, Universitas Surya Kencana. Tulisan ini merupakan resume penulis terhadap buku yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia dengan penulis Mohsaleh Dinjang SH. Diterbitkan tahun 1985, penerbit PT Ikhtiar Baru, Kota Terbit Jakarta, dengan pembahasan dalam bab 3 tentang hukum kepegawaian. Sumber-sumber hukum kepegawaian pada zaman kolonial dan pada zaman federal. Hukum kepegawaian diatur dalam antara lain Bezoldungsregeling, Burgerlijke Lensdienaren 1938 dalam kurung BBL 1983. Betalingsregeling Atenaren en Gepensionerden 1949 dalam kurung BAG 1949. Dua peraturan tersebut tidak lagi berlaku, tetapi asas-asasnya kadang masih diperhatikan, terutama dalam hal pembayaran gaji orang tenaga asing di daerah Republik Indonesia. Proklamasi tahun 1945 dibuat peraturan gaji kepegawaian 1948. Sejak pemulihan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, maka PGP 1948 sesudah mengalami beberapa perubahan dijadikan berlaku keseluruhan wilayah RI. Pegawai dan kategori lain pejabat negara: yang pertama, pegawai negeri sipil pusat; yang kedua, pegawai negeri sipil daerah; yang ketiga, pegawai negeri sipil dan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; yang keempat, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; yang kelima, pejabat negara; yang keenam, pekerja pemerintah; yang ketujuh, pegawai honorer; yang kedelapan, pegawai Ikatan Dinas menurut KUHP Perdata; yang kedelapan, pegawai Ikatan Dinas untuk waktu terbatas; yang kesembilan, pegawai bulanan menurut pasal 20 ayat 2 PGPS 1968; yang ke-11, pegawai desa; dan yang ke-12, pegawai perusahaan umum. Kedudukan hukum dari pegawai menurut hukum positif Indonesia. Pengangkatan. Pada asasnya, tiap warga negara Indonesia dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. Dalam pasal 23 ayat 2 kalimat pertama UUD-S 1950 dahulu. Asas namun ini tidak berlaku bagi seorang asing. Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengenai beberapa macam pengangkatan, penguasa yang berhak mengangkat terlebih dahulu memerlukan persetujuan dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Mengangkat seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan. Pengangkatan kepegawaian dalam suatu jabatan adalah akibat suatu hubungan dinas negara. Sedangkan pengangkatan seorang yang pegawai dalam satu jabatan adalah akibat dari umpamanya satu perjanjian kerja. Pemberhentian pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat pada pasal 23 Undang-Undang Pokok Kepegawaian 1974. Kewajiban pejabat termasuk pegawai. Logeman mengemukakan 5 asas. Lima asas kewajiban. Pejabat harus berusaha menjadi seorang pejabat yang baik. Pegawai harus berusaha sebanyak-banyaknya menurut dan sesuai dengan kemampuan kerjanya menjalankan pekerjaan sepenuh-penuhnya.
Syarat mengenai kerajinan, pejabat wajib menyelenggarakan pekerjaan bermulus menurut dan sesuai dengan kemampuan kerjanya. Syarat-syarat kecakapan, perbuatan, pejabat harus tetap ingat akan hal kelakuannya dalam pergaulan umum dapat mempengaruhi kehormatan masyarakat terhadap kekuasaan. Pejabat harus mengutamakan sebanyak-banyaknya kepentingan jabatan. Itu buku pertama. Dan buku kedua, saya akan membacakan resume buku kedua oleh Oki Aulia Saputra Rambe, semester 3B, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Tulisan ini merupakan resume penulis terhadap buku yang berjudul Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara dengan penulis SF Marbun Moh Mahfud MD, diterbitkan pada tahun 2011, tahun ke-6 penerbit Liberty Yogyakarta. Kota terbit Yogyakarta, dengan pembahasan dalam bab 10, yaitu hukum pajak. Kedudukan hukum pajak. Pada umumnya, hukum pajak dianggap sebagai salah satu bagian dari hukum publik yang rumpun ilmu hukum administrasi negara. Tetapi ada juga yang mengkehendaki supaya hukum pajak diberi tempat tersendiri di samping hukum administrasi negara. PJA Adrian, bekas guru besar hukum pajak pada Universitas Amsterdam, mengemukakan bahwa bagaimanapun lebih memberi tempat tersendiri untuk hukum pajak dan kedudukan yang sejajar dengan hukum administrasi negara seperti halnya undang-undang. Dalam peraturan lalu lintas, pegawai perdagangan dan kepegawaian perburuhan dan sebagainya yang kesemuanya menjadi bidang hukum yang terdiri sendiri. Alasan yang dikemukakan untuk itu adalah, yang pertama, tugas hukum pajak bersifat lain dari hukum administrasi pada umumnya. Yang kedua, hukum pajak dapat secara langsung dipergunakan sebagai sarana politik perekonomian. Yang ketiga, hukum pajak dimiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya. Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintahan untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Sejarah pemungutan pajak. Pada zaman dahulu, orang-orang telah menganggap bijaksana dan berbudi luhur serta merasa bangga untuk secara sukarela turut serta memelihara kelangsungan hidup negaranya. Jalan seperti ini dapat dilihat pada alam pikiran rakyat Yunani kuno. Pikiran itu berlangsung terus sampai jatuhnya Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Bahkan sampai diketemukannya benua Amerika. Akan tetapi, lama-kelamaan pemerintahan secara sukarela tersebut berubah menjadi permintaan secara paksaan. Perubahan dari sukarela menjadi paksaan itu lebih didorong lagi dari perluasan daerah jajahan, ekspansi negara, di mana pada rakyat di wilayah yang baru dimasuki itu tidak mau memberikan sumbangan sukarela tanpa dilakukannya secara paksa. Untuk menghindari bentuk-bentuk paksaan seperti di masa lampau, maka pada saat sekarang ini pada umumnya masalah perpajakan didasarkan kepada undang-undang. Mengenai definisinya, banyak sarjana yang merumuskan dengan rumusan yang berbeda-beda. Rohmat Sumentro dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan memberikan definisi bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditujukan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dasar hukum pajak di Indonesia, menurut pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Jadi dasar hukum pajak di Indonesia mendapatkan landasan konstitusional yaitu pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Di samping itu, pengaturan pajak dengan undang-undang berarti juga bahwa pemerintahan tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menarik pajak tanpa dibatasi oleh undang-undang. Menurut penjelasan pasal 23 ayat 2, betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup
dari mana didapatnya belanja buat hidup. Harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantara Dewan Perwakilan. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 ayat 2 beserta penjelasannya itu memberikan petunjuk yang tegas bahwa kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara di Indonesia mempunyai arti dan porsi yang sangat besar, serta dengan menentukan jalannya pemerintah. Mungkin sekian resume 2 buku ini. Selebihnya saya akan kirim melalui PDF atau Word. Mungkin sekian resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.